tentang konsep asuhan keperawatan pada penyakit gagal jantung kongestif. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu penyakit gagal jantung kongestif. Gagal jantung kongestif itu adalah keadaan ketika jantung tidak mampu lagi memumpahkan darah secukupnya dalam memenuhi kebutuhan sirkulasi tubuh untuk keperluan metabolisme jaringan tubuh pada kondisi tertentu, sedangkan tekanan pengisian ke dalam jantung masih cukup tinggi. Selanjutnya yaitu konsep asuhan keperawatan. Ketika klien datang ke rumah sakit, maka hal utama yang akan kita lakukan yaitu melakukan pengkajian berupa yang pertama itu melakukan pengkajian identitas pasien yang meliputi nama pasien, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Terus keluhan utama yang biasa dirasakan oleh klien ketika datang di rumah sakit yaitu biasanya klien mengeluh sesak nafas saat melakukan suatu pekerjaan, terus lelah dan pusing, nyeri pada dada, udem ekstremitas bawah, nafsu makan mulai menurun, dan kadar produksi urin juga ikut menurun. Setelah itu, kita menanyakan riwayat penyakit sekarang untuk mendukung pengkajian pada keluhan utama yang dirasakan oleh klien tadi. Setelah itu, kita menanyakan kepada klien apakah penyakit klien itu sudah lama atau tidak. Terus menanyakan apakah sebelumnya juga pasien mengidap penyakit lain sebelum mengidap penyakit gagal jantung kongestif seperti penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Setelah itu kita menanyakan kepada klien apakah ada salah satu dari anggota keluarga klien yang menderita penyakit yang sama dengan klien. Setelah itu kita melakukan pengkajian data berupa mengkaji aktivitas dan istirahat klien. Terus yang kedua itu mengkaji sirkulasi darah. Terus yang ketiga itu mengkaji respirasi pasien. Selanjutnya yaitu kita mengkaji pola makan dan cairan pasien. Terus mengkaji pola eliminasi, terus interaksi sosial dan rasa aman. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik yang meliputi kita melihat keadaan umum dari pasien, bagaimana dengan kesadaran dan keadaan emosinya, terus mengkaji tanda-tanda vitalnya yang terdiri dari mengkaji tekanan darah, memeriksa nadi, pernafasan dan suhunya. Terus setelah itu kita melakukan pemeriksaan mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Kita memeriksa mulai dari kepala, mata, mulut, telinga klien, bagaimana bentuk dari kepala, mata dari klien bagaimana, mulut apakah ada tanda infeksi atau tidak, terus telinga klien kotor atau tidak, mukanya yaitu kita melihat ekspresi dari muka klien apakah ekspresinya takut, tegang ataupun pucat. Terus selanjutnya yaitu bagian leher, apakah ada pembesaran kelenjar tiroid, terus pada dada apa kita melihat gerakan dada dari pasien, terus pada bagian perut. Selanjutnya itu melakukan pemeriksaan khusus pada jantung dengan cara melihat, meraba dan mengetuk. Terus diagnosa keperawatan yang biasa ditarik atau biasa muncul pada penyakit gagal jantung kongestif itu yaitu pertama itu ketidakefektifan pola nafas di mana inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberi ventilasi yang adekuat. Faktor yang biasa menjadi penyebabnya yaitu keletihan otot pernafasan. Terus yang kedua itu diagnosanya penurunan curah jantung, yang dimana itu ketidakadekuatan volume darah yang dipompa oleh jantung untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh, dimana itu kondisi yang biasa terlihat yaitu perubahan frekuensi jantung. Tindakan yang biasa dilakukan atau rencana keperawatan yang biasa diberikan kepada pasien yang menderita ketidakefektifan pola nafas itu terdiri dari manajemen jalan nafas, dengan cara kita melihat kebutuhan aktual atau potensial pasien untuk memasukkan suatu alat yang biasa digunakan untuk membuka jalan nafas. Selanjutnya yaitu kita memberikan posisi pasien yang maksimal. Yang kedua kita memberikan dukungan kepada pasien untuk bernafas secara pelan. Yang terakhir yaitu memberikan obat-obatan yang diperlukan. Terus tindakan yang biasa atau rencana keperawatan yang akan dilakukan pada
Pada diagnosa yang kedua yaitu penurunan curah jantung, yaitu kita dengan cara melakukan perawatan jantung, yang dimana pertama kita mengkaji duluan tanda-tanda vital, terus membatasi pasien untuk tidak merokok, terus memberikan dukungan teknik yang efektif untuk mengurangi stres. Setelah itu kita bekerja sama dengan keluarga klien untuk memberikan terapi atau pengobatan yang dapat mengurangi rasa sakit dari penyakit yang diderita klien.